Hai, ketemu lagi. Sekarang saya mau memberikan tutorial atau cara untuk membuat Golden Beads Montessori. Lihat sendiri ya, sudah di sebelah kiri, ini dia displaynya. Kira-kira mana yang saya buat? Oke, ini dia cluenya. Saya akan membuat Golden Beads dengan sekat akrilik seperti ini. Tentu saja yang akan saya buat adalah 100 Golden Beads Montessori ya, seperti ini bentuknya. Kita menggunakan 2 sekat akrilik, nah atas dan bawah. Kokoh ya teman-teman, tuh. Lihat sendiri kan, dia tidak goyang dan tidak berputar beadsnya. Kita kenalan dengan alat dan bahannya. Yang pertama tentu saja kita butuh manik emas atau golden beads. Ini yang saya gunakan ini yang saya gunakan adalah mutiara sintetis yang berat. Kenapa yang berat? Karena konsepnya adalah kita mau kenalkan penambahan kuantitas linier dengan bertambahnya berat. Jadi supaya terasa di indera anak-anak bahwa ya memang terasa perbedaan gitu beratnya. Kalau kita gunakan mutiara yang tidak berat, yang biasa itu kurang terasa ya, kurang dapet gitu. Nah, konsepnya kan seperti itu. Lalu ukurannya adalah 8 mm dan tone beads-nya itu menggunakan yang ini. Teman-teman boleh tanya ke saya karena banyak sekali pattern color dari yang gold ini ya, di seller-seller manik-maniknya gitu. Nah, ini dia. Dan yang saya gunakan ini tidak cepat mengelupas. Jadi beda ya, kalau pernah saya lihat itu ada golden beads yang cepat menghitam. Nah, ini enggak. Jadi bisa kita pakai lebih lama gitu ya jangka waktunya. Nah, gitu deh ya teman-teman. Konsepnya sih itu, perhatikan bahan-bahannya karena kita mau pakai dalam jangka waktu yang lama ya, tentu saja gitu. Dan jangan sampai hilang. Konsepnya adalah untuk mengajarkan apa. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan gitu. Oke? Yes. Next, ada apa lagi? Bahan-bahannya kita coba cek. Ini dia, ada akrilik sekat. Ini yang sudah saya kelupas, warnanya bening. Kita membutuhkan 2 sekat. Saya membuatnya 2 sekat ya, jadi atas bawah seperti ini. Nah, itu dia. Oke, kelihatan. Akrilik ini sudah, lalu ada apa lagi? Kawat. Saya menggunakan kawat dari tembaga. Dia lentur ya, bisa diubah-ubah. Gini disesuaikan, tapi dia sangat kokoh untuk menopang si beads-beads yang akan kita masukkan. Ukurannya 10 cm ya. Nah, kita potong 10 cm. Ups, jatuh. Kalau pembeliannya sebetulnya ini gulungan atau per meter ya. Jadi ini kita harus potong-potong menggunakan tang. Jadi wajib tuh punya tang ya. Lalu ini sudah saya lengkungkan bagian bawahnya. Nah, itu dia, kita butuh alat-alat ini. Yang pertama adalah tang potong, yang kedua ada tang putar, dan yang ketiga ada tang jepit. Ya, ini semua harus teman-teman punya. Kalau nggak ada tiga-tiganya itu agak repot ya, karena fungsinya tidak multifungsi. Maksudnya kalau memang tang untuk memutar ya gunakan tang putar. Kalau kita mau memutar kawat dengan menggunakan tang jepit itu nggak bisa. Kawat tembaga ini kan ada lapisannya, nanti jadi rusak. Oke? Sedangkan tang putar ini kan default settingnya dia sudah lembut gitu. Maksudnya permukaannya halus ya. Jadi nggak bisa untuk menjepit. Kita butuh tang jepit untuk meluruskan si kawatnya. Nanti deh ketemu kenapa sih harus diluruskan kawatnya. Oke, ini dia alat dan bahannya. Selanjutnya kita coba ya masuk ke cara-cara ininya. Oh, sebelum itu teman-teman lihat dulu deh, ini sekat akriliknya itu kan coklat. Nah, ini sebelum dipakai kita kelupas dulu kertas tempelnya ini, karena ini kan fungsinya untuk melindungi supaya akriliknya tidak tergores gitu. Kita buka, tinggal dikelupas saja, sangat mudah, tidak begitu lengket ya, sama kayak kita kelupasin double tip gitulah. Nah, ini dia. Kalau sudah dikelupas warnanya jadi bening, kelihatan gitu ya, bening-bening akrilik gitu. Oke, kita kelupas lagi. 1, 2, 3, oke, kita dapat ya jadi bening kayak gini. Lubangnya ada 10 tuh untuk memasukkan kawatnya. Oke, nah kayak gini. Oke, iya, dia bentuknya itu kayak plastik itu tapi bening ya, nggak kaca banget, enggak.
Selanjutnya kan kita butuh 2 untuk sekatnya, jadi saya copot lagi yang satu lagi. Oke, sudah 2, sudah ready. Oke, sekarang kita coba lagi untuk langkah selanjutnya. Tadi sempat lupa ya, belum dikelupas akriliknya. Oke, next, ini ada kawat. Yang pertama dilakukan adalah memasukkan golden beads. Jadi masukkan golden beads-nya berapa tuh? Sebanyak 2 ya, tadi teman-teman lihat kan, 2 golden beads, kemudian disekat. Jadi 2 aja dulu. Kalau saya bekerjanya jadi sistemnya adalah 1 per 1 gitu, 1 step. Masukkan sebanyak 10 kawat dengan masing-masing 2 golden beads gitu ya. Nah, kayak gini. Terus dimasukkan. Oke, sampai 10 kawat ini dipenuhi dengan 2 pieces atau 2 biji golden beads. Sekarang kita masukkan ke lubang akriliknya. Saya masukkan dari atas ya, supaya tidak melorot, memudahkan kita gitu. Masukkan sampai semuanya terisi. Oke, seperti ini. Oke, sudah terisi. Sekarang kita mau balik ke atas. Tenang aja. Tenang, dan it's okay. Diratakan kalau memang tidak rata, dan tidak harus rata kok. Ini untuk memudahkan pengisian di kawat-kawat yang atas ini ya, yang sudah dilapis sekat. Kita masukkan golden beads sebanyak 6 biji atau 6 buah di masing-masing kawatnya. Yuk kita coba. Nggak apa-apa ya kalau bawahnya berantakan, it's okay, karena ini tujuannya untuk memudahkan saja memasukkan si golden beads-nya kayak gitu. Oke, kita masukkan terus sampai 6 pieces terisi di masing-masing kawatnya. Oke. Beda ya teman-teman rasanya kalau kita membuat sendiri aparatus yang ingin kita gunakan gitu. Oke, sudah 6. Selanjutnya kita pastikan betul 6 atau berlebih ya, karena nanti repot kalau ternyata ada yang lebih tapi sudah kita masukkan sekat yang kedua. Oke, selanjutnya kita isi. Nah, ini kan masih berantakan begini, tenang aja. Oke, kita isi sampai full semuanya. Hap. Oke, ternyata ada yang 7 pieces itu ya, teman-teman lihat ya. Oke, ternyata ini tinggal kita kurangi aja. Cuma di video ini saya sadarnya agak belakangan, jadi it's okay. Oke, sekarang kita masukkan sekat akrilik yang kedua. Cara masukinnya kalau saya dari paling ujung. 3 aja dulu, 3 kawat dimasukkan, nanti ada tips lainnya yang memudahkan. Intinya ini dulu, kalau saya ya, kalau teman-teman punya cara yang lain, boleh sharing di kolom komentar. Oke? Nah, sudah masuk nih 3. Lalu saya akan melanjutkan dengan tips yang begini nih. Jadi kalau saya untuk memudahkan nanti kan ini masuk ke lubang nih, yang ini sih mungkin masih bisa nih, yang keempat, kelima, dan lain-lain. Cuma nanti kalau sudah ke ujung itu agak rumit. Nah, itu harus kita dorong dulu ke bawah, lalu kita tarik ke atas ke lubang. Nanti saya tunjukkan ya. Sekarang masih tahap mengepaskan dan masih bisa nih, masih bisa masuk ke lubang. Oke, yang ke-6 juga masih bisa sepertinya. Nah, ini yang ke-6 mulai susah nih. Jadi saya mulai dorong dulu ke bawah, miringkan, dorong ke bawah, lalu tarik gitu ya. Itu dia tipsnya. Miringkan. Nah, ini masih bisa. Nah, yang terakhir nih, miringkan, dorong ke bawah, lalu tarik gitu ya. Memudahkan. Oke, sekarang sudah terpasang deh sekat yang keduanya. Selanjutnya apa? Kita pasang lagi dong. Ini kan baru 8 biji nih setiap kawatnya. Kita butuh 10. Jadi 2 beads lagi untuk setiap kawat. Seperti ini. Kita isi ya. Oke, diisi sampai full semuanya, isinya 10 di setiap kawat. Oke,
Lanjut. Yap. Oke. Kita rapi-rapikan dulu. Nah, ini dia fungsinya tang jepit untuk memastikan kelurusan dari setiap bidang, setiap batang ini ya. Nah, tuh lumayan kan, jadi lurus. Lalu kita potong dengan tang potong supaya ukuran bulatannya sama. Bulatan mati di atas ya, bulatan pengunci dari beads ini sama. Jadi kawatnya kita potong dengan panjang yang sama satu sama lain, seperti ini hasilnya. Lalu kita putar. Sekarang saatnya menggunakan tang putar. Nah, ini dia ya, harus tang putar. Oke, nggak bisa diganti dengan tang jepit karena nanti rusak si lapisannya. Saya mulai dari tengah. Kenapa? Karena ini memudahkan saya untuk mengontrol kemiringan dari si kumpulan batang-batang manik ini gitu. Makanya saya mulai dari tengah. Kalau teman-teman ada tips yang lain boleh juga sharing ya, supaya membantu saya juga mungkin lebih cepat. Nah, ini saya putar sampai kira-kira ada lebih sedikit menempel ke beadsnya. Ini yang memastikan bahwa ikatan kita akan kokoh gitu. Nah, simpul kita akan kokoh. Kenapa sih biar kokoh? Ya biar nggak gerak-gerak beadsnya. Itu yang membuat kualitas dari material ini enak digenggam gitu, dan gak geser-geser gitu beadsnya. Nah, udah kokoh ya, udah oke. Dan dia kan bunyi tek gitu kalau kita betul sangat kuat. Nah, putar sampai nempel, lalu klik. Rapatkan dengan putar sampai nempel ke beads, lalu klik dengan tang jepit. Kayak gitu seterusnya, oke? Kita ratakan. Putar, klik, oke. Next, ke tengah lagi, putar, lalu klik. Itu ya, nah ini belum rata bawahnya nih. Nah, putar sampai nempel, klik. Nempel ke beads ya gitu. Kawatnya itu lengkungannya harus nempel ke beads, kayak gitu maksudnya. Oke. Nah, kayak gitu. Kerasa kok nanti kalau memang kokoh, kuat, itu akan beda. Oke, ini yang terakhir, saya ratakan bagian bawahnya. Ini mau saya putar, ini pengunci ya, jadi harus benar-benar kuat, strong gitu. Oke, kita putar. Nah, teman-teman perhatikan ya, tuh sampai nempel tuh ke kepala beadsnya. Nah, kayak gini nempel maksudnya. Tuh ya, agak nempel. Lalu kita jepit sampai bunyi tek gitu. Nah, itu dia ke tengah lubang dari beadsnya, bulatannya. Oke, sudah jadi. Ini dia 100 Golden Beads Montessori. DIY loh, bikinan kita sendiri, tapi nggak kalah sama yang dijual-jual itu, oke? Dan kualitas bahannya kita bisa tentukan sendiri. Cakep kan? Lihat, kokoh banget tuh. Keren deh. Nah, ini dia 100 Golden Beads buatan kita. Selamat mencoba teman-teman. Semoga bermanfaat ya videonya. Nah, asik banget kan? Lihat tuh. Saya sudah membuat sebanyak ini. Oke, aparatus ini sudah siap digunakan untuk mengenalkan konsep matematika secara konkret. Itu dia. Khasnya dari Montessori adalah mengajarkan matematika dengan tahapan yang konkret lebih dulu. So, Golden Beads Montessori ini wajib banget nih Bunda dan Ayah miliki di rumah. Oke? Semoga tips pembuatannya membantu ya. Selamat mencoba.